sebagai penjaga, mengarahkan dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Guru juga sebagai motivator. Proses pembelajaran akan berhasil apabila siswa memiliki motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan potensi belajar setiap siswanya. Saat ini, teknologi digital sudah sangat luas dalam hal penerapan dan dampaknya. Massive Open on Online, CORS, atau penerapan teknologi digital dalam pembelajaran kini mampu menembus tembok ruang kelas, batas-batas kampus, bahkan garis teritorial negara. Loncatan kemajuan teknologi digital ini menjadi tantangan berat bagi guru. Ibaratnya, buku bisa digantikan dengan teknologi, tetapi peran guru tidak bisa digantikan, bahkan harus diperkuat. Pada era sekarang, guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif. Guru yang lebih banyak berperan sebagai fasilitator harus mampu memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk mendesain pembelajaran kreatif yang kemampuan siswanya aktif dan berpikir kritis. Guru juga dituntut menjadi inspirasi para siswa dalam menerapkan algoritma berpikir dalam pengembangan diri manusia. Ini berarti di satu pihak sosok guru dituntut untuk mampu beradaptasi dengan masyarakat teknologi. Sebagai guru bahasa Inggris di era digital, keterampilan yang harus kita tempuh di masa depan adalah 1. Terampil membuat media pembelajaran yang menarik. Selain materi belajar, media pembelajaran memegang peran yang tak kalah penting untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan jauh dari kesan bosan. Oleh karena itu, para guru di era digital dituntut untuk memiliki keterampilan menciptakan teaching media yang bisa menarik perhatian siswa digital native. Dalam hal ini, kreativitas menjadi hal yang wajib dimiliki guru atau calon guru. Media pembelajaran yang diciptakan harus bersifat multimodal atau hadir dalam berbagai format. Kita harus bisa membuat media visual berupa diagram atau infogram, media audio semacam podcast atau audiobooks, atau media audio visual seperti video pembelajaran. Dan yang kedua adalah terampil memanfaatkan media sosial dalam konteks pendidikan. Media sosial adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi siswa, terutama mereka yang tinggal di perkotaan. Umumnya, mereka menghabiskan sebagian besar waktu luang di rumah untuk menjelajahi feed media sosial pribadi. Untuk mengimbangi karakteristik siswa yang sudah mengenal media sosial seperti ini, guru tentu harus mampu beradaptasi. Guru yang bisa memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan siswa akan menciptakan hubungan bersifat personal engagement di luar kelas. Keterampilan tersebut makin dibutuhkan di masa pandemi seperti saat ini. Guru yang bisa memanfaatkan media sosial dalam konteks pendidikan pastinya akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan siswanya ketika pembelajaran tatap muka belum bisa dilakukan secara sempurna. Yang ketiga, terampil menggunakan search engine untuk mencari materi pembelajaran. Textbook bukan lagi kitab suci utama bagi pengajar dan pembelajar di era digital. Materi pembelajaran yang tersedia luas di jaringan internet ini menawarkan konten yang lebih beragam dan up-to-date. Karena itu, guru harus terampil menggunakan search engine untuk mencari dan memilih konten terbaik yang bisa mendukung aktivitas belajar. Hal tersebut harus mendukung aktivitas belajar karena bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Keterampilan menggunakan konten global sebagai bagian dari sumber pembelajaran akan memudahkan guru untuk mengembangkan materi. Kita juga bisa menemukan bahan bacaan, latihan, hingga aplikasi yang mendukung topik-topik tertentu dalam kegiatan belajar. Yang keempat adalah terampil menciptakan game-based learning. Menciptakan game-based learning dengan mengajak siswa belajar sekaligus bermain adalah keterampilan lain yang harus dimiliki guru di era digital. Victorian Department of Education and Training yang berpusat di Victoria, Australia menyebutkan jika pembelajaran yang dipadukan dengan aktivitas bermain bisa menstimulasi siswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis yang diperlukan di jenjang pendidikan selanjutnya. Jenis games yang dimainkan saat sesi pembelajaran harus memiliki tujuan yang dapat mendukung kemampuan berpikir tersebut. Kamu bisa menciptakan learning games yang menuntut siswa untuk memecahkan masalah, membuat keputusan dengan cepat dan tepat, mengembangkan kreativitas mereka, hingga melakukan kolaborasi bersama teman sekelas. Dan yang kelima adalah terampil berbahasa asing. Bahasa asing juga menjadi elemen penting dalam pendidikan di era digital. Guru yang beradaptasi dengan perkembangan global harus bisa menciptakan pembelajaran yang bersifat bilingual.
Setidaknya, guru harus menguasai skill bahasa Inggris dasar untuk bisa menjalankan pembelajaran yang lebih beragam. Kemampuan ini juga bisa digunakan ketika mencari konten atau menyusun media untuk mendukung kegiatan belajar. Dan sebagai guru bahasa Inggris, kita wajib memiliki 4 skill ke depannya, yaitu reading, writing, speaking, and listening.